Mungkin itu masalah keuangan, ekonomi rumah tangga, keluarga. Saya nggak mengerti. Tapi saya percaya Bapak Ibu datang ibadah bukan hanya sekedar memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tapi saya yakin Bapak Ibu rindu dijamah dan dilawan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pujian ini mengatakan percaya mujizat terjadi. Saya percaya pencipta lagu ini dia mendapatkan rema hikmat dari Tuhan. Dan saya percaya dia juga bahkan mengalaminya. Oleh karenanya saya tantang Bapak Ibu. Saya percaya engkau datang rindu mengalami mujizat, mengalami lawatan Tuhan. Mari pujikan dengan hatimu, dengan pengertian, dengan kerinduan. Tuhan, terjadi dalam pergumulan, terjadi dalam semua apa yang ada. Saya rindu kita angkat tangan kanan kita, tangan kiri kita taruh di hati kita. Percaya bisa terjadi. Pujikan dengan iman saudara. Bilang terjadi mujizat. Bukan perkara heran di luar haleluya. Percaya mujizat terjadi. Kuasa nyata di sini. Renungkan apa yang kau sedang lihat. Pikiranku, aku sudah. Saya
Tapi ini iman kami Tuhan. Kami percaya mukjizat terjadi pagi menjelang siang hari ini. Mukjizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang punya pergumulan masalah diberikan jalan keluar. Ada mukjizat dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ada mukjizat Tuhan. Tuhan yang kasih. Bukan hanya kami memberikan kenaikan Tuhan, kami tahu Tuhan, kami rindu menyenangkan hati. Kau dahsyat buat kami. Terima kasih. Kami sudah bermuji, kami sudah menyembah, kami sudah bersorak, kami sudah bersyukur karena Allah kami hadir dalam ibadah kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Engkau ada, engkau ada, engkau hadir, 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 engkau hadir. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat perlu Engkau. Kami perlu mengandalkan Engkau. Kami perlu Tuhan, hidup kami terus dituntun, dipimpin oleh Engkau Yesus Tuhan. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini. Urapi hamba-Mu, beri hikmat hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman Tuhan. Tidak berhenti hanya mendengar, tapi kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan dengan keras, amin. Katakan doa kita. Sebelum duduk, tepuk tangannya dulu saudara, lebih kuat lagi. Haleluya. Naik ke depan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, bilang kiri kanan, bilang, kamu pasti mengalami mukjizat. Bilang, kamu pasti mengalami mukjizat. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, haleluya. Terima kasih worshiper. Izinkan saya ke bawah untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu. Nama saya Halmordi. Sama lagi, saya orang Ternate, orang Molokai sudah. Halmordi itu dari nama pulau-pulau Halmahera. Mornya Molokai, D-nya Dayo, kampung papa saya. I-nya Indonesia. Main tua saya orang Ambon, saya dia. Jadi Molokai, Maluku Utara sama Ambon. Ketemu jadi suami istri. Saya disini orang Ambon juga, saudara ya. Orang Ambon boleh katakan, itu bukan dulu orang Ambon. Haleluya. Haleluya. Orang Jawa boleh katakan, orang Batak. Haleluya. Suku-suku di Indonesia ada di sini. Haleluya. Saya mau bilang Indonesia dikasih dan dicintai Tuhan. Amin. Buat Tuhan Yesus. Yes. Saya bersuka cita. Hari ini ada satu peristiwa besar yang tidak ada satu tokoh manusia yang hebat tidak bisa mengalami hal yang kita sedang seperti ini. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu, Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu duduk di tempat ini. Saya mau bilang itu anugerah Tuhan. Amin. Itu kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sehat. Kita diizinkan bersama dengan istri dan keluarga datang beribadah memuji Tuhan. Saya mau bilang Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Saudara, kalau kita renungkan, sakit itu mahal, sehat itu mahal. Betul saudara? Sehat itu mahal. Kalau saudara sehat, itu anugerah Tuhan. Yes. Itu kebaikan Tuhan. Amin. Tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biasanya berteriak kok. Yes. Ada apa ya? Biasa jam segini jam pencobaan. Haleluya. Kita ada di tempat ini anugerah Tuhan. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Bilang ya Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Ayo silakan Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Kau baik. Sungguh baik. Sungguh baik. Buat saya. Buat orang berbeda.
Orang Tionghoa apa? Betul. Buat orang Batak apa? Buat saya apa? Buat saya? Wow. Ya sudah ya. Haleluya. Saya kasih Tuhan. Kita bangga. Kita harus bersyukur bahwa iman kita itu iman yang benar. Kita percaya satu pribadi yang namanya Yesus. Dia Tuhan. Dia Allah. Dan hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Karena saya mau bilang kita bersyukur dan kita mau berkata begini, aku Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Oleh karenanya saya mau bilang buat Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan ganti Tuhanmu dengan apapun di muka bumi. Amin. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Kalau perlu tangan begini. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Yes. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan wuh. Gak apa-apa berdiri-berdiri begini. Biar dia bisa lari di sini. Haleluya. Kita bersyukur hari ini satu peristiwa yang besar. Yang saya pelajari tidak ada satu tokoh pun di muka bumi yang sehebat apapun, yang nabi apapun. Tidak ada, saudara. Hanya Dia. Hanya Dia. Karena saya mau bilang, saudara harus bersyukur. Karena saudara punya Allah yang hidup. Yes. Punya Allah yang dahsyat. Amin. Punya Allah yang luar biasa. Kalau tadi saudara memuji Tuhan, percaya mujizat Terjadi jadikan dari sini. Menemukan perkara heran di luar pikiran. katakan lu. Dan mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Amin. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil. Sekarang Ada yang tidak mustahil. luar Semua ini pikiran. luar biasa. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Katakan amin. Amin. Terjadi saudara. Amin. Terjadi. Kenapa saya bilang terjadi? Karena Allah kita hidup. Amin. Allah kita tidak mati. Kita hidup. Saudara. Hari ini saya hanya mau mengingatkan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Sama seperti saudara. Tema hari ini naik ke surga menjadi raja. Artinya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berikan contoh. Dia kasih contoh bahwa pada waktunya kita akan naik ke surga. Waktu Dia datang dalam awan-awan permai. Tapi kita harus berjuang untuk hidup kudus dan benar. Keselamatan cuma-cuma. Tapi dengar baik-baik. Masuk ke surga kita harus mempertahankan itu. Berjuang untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Ayo sama-sama. Duduknya dulu sebentar, duduknya dulu. 1, 2, 3. Naik jadi raja. Lebih sepuluh lagi, 1, 2, 3. Naik jadi raja. Haleluya. Kita sedang memperingati dan kita sedang berjalan dalam kemuliaan dan kuasa Tuhan. Slide yang pertama. Yesus dilahirkan oleh seorang wanita. Peristiwa kelahirannya sudah penuh dengan mujizat dan kemuliaan Tuhan, benar? Benar saudara?
ribuan tahun yang lalu akan lahir Immanuel, Allah menyertai, dan dia akan membawa keselamatan untuk umat. Dia lahir bukan sebagai raja, tapi dia lahir sebagai pribadi yang dilahirkan di mana, saudara? Di kandang Domba. Di kandang apa, saudara? Domba. Dan di kandang domba. Ini gambaran dia rindu lahir di hati saudara dan saya. Terlalu banyak kita anak-anak Tuhan, hati kita penuh dengan kebencian, kemarahan, kepahitan. Dia mau lahir untuk menghancurkan dan mencabut segala hal yang tidak baik dalam hati. Terlalu banyak hal-hal yang tidak baik, yang penuh dengan kedengkian, kemarahan, kepahitan dalam hati anak-anak Tuhan. Saudara bisa bilang saya orang Kristen, tapi ketika saudara berhubungan dengan saudara, ketika saudara mungkin ada masalah, saudara akan menjadi orang yang tidak suka dan pahit dengan saudara. Yesus mau lahir dalam hatimu untuk mengangkat segala hal-hal yang tidak baik. Kenapa dia tidak lahir di singgasana, di sebuah kamar yang memang enggak, saudara? Dia lahir di hati, dia lahir di kandang domba sapi, menggambarkan dia rindu lahir di hati Bapak, Ibu, saudara. Yang mau katakan Amin. yang mau katakan Amin. mungkin karena pergumulan ada masalah, engkau dengan kakak kandungmu, dengan adik kandungmu, engkau benci jadinya. Banyak, saudara. Terlalu banyak hati kita dicemari. Jika kita nggak siap menerima sesuatu, adik kandung kita, bahkan orang tua kita, fakta dia rindu lahir di hati anak-anaknya untuk mengambil hal-hal yang begitu. Pagi yang indah ini saya mengingatkan kembali, Yesus ada dalam dunia ini. Dia tahu persis pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi oleh umatnya, dan dia rindu bersama-sama dengan Tuhan dan saya. Katakan amin. Halo. Lagi hari ini sampai jam 6 sore. Amin. Percaya mukjizat Terjadi. Amin. Nyanyikan pujian dengan iman. Kau lakukan Di luar pikiran. sekali siap dengan iman. Percaya, percaya mukjizat. Kuasa nyata di Aku berdoa sini. Tuhan, Kamu untuk anak-anakku yang datang kepada kami hari ini, mereka perlu mukjizat terjadi selamat, terjadi Tuhan Yesus. Aku sudah pulih. Pulih hatimu. Pulih hatimu. Katakan yes. Yes. Saudara, kita sering dengar firman Tuhan, belajar mengampuni. Tapi waktu kita masih saudara, nggak ada ampun. Makanya orang tua kandung ini, aduh. Di hari ini kau sudah dengar firman Tuhan. Ayo, terima roh belas kasih dan roh pengampunan. Kalau Tuhan bisa mengampuni saudara, engkau juga harus mengampuni orang yang membenci dan bahkan melakukan hal yang tidak baik. Katakan yes. Ayo sama-sama, aku mau. 1, 2, 3. Aku mau. Yang keras 1, 2, 3. Aku mau Tuhan. Terjadi. Maka akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita dalam keluarga.
Berikutnya saudara, Yesus dalam masa-masa anak-anak, masa dewasa, saya percaya dia bergaul, dia dengan ayah dan ibunya. Dia buat mukjizat. Mukjizat pertama yang Yesus buat apa saudara? Perkawinan perkawinan di mana? Di Kana. Kenapa Yesus buat mukjizat? Dalam perkawinan Yesus mau bilang ini, aku menghargai yang namanya perkawinan. Amin. Aku menghargai dan aku rindu memberkati keluarga lepas keluarga. Amin. Katakan yes. Yes. Ayat Tuhan dalam firman tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kecuali apa? Mau. Perkawinan Kristen itu perkawinan yang sakral. Janji. Ketika seseorang, dua insan berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan di hadapan iblis. Waktu saudara melenceng, saya mau bilang, udah percaya sama saya, ada hal-hal yang tidak baik saudara. Suami dan istri setia sampai maut itu firman Tuhan. Dia rindu memberkati keluarga-keluarga, imam, suami. Dia rindu memberkati engkau menjadi imam, menjadi kepala rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin. Dan istri, Tuhan juga rindu memberkati engkau sebagai penolong, penopang bagi suami. Berdoa buat suami. Keberhasilan suami ketika seorang istri yang perlu berdoa memberkati suami, Tuhan berkati suami dalam pekerjaan dan juga anak. Yesus rindu memberkati keluarga. Dan dalam perjalanan hidupnya, yang kedua, dia harus mengalami penderitaan. Harusnya kita yang layak masuk ke dalam api neraka karena dosa-dosa kita. Tolong. Saudara lihat. Siapa yang pernah nonton The Passion of the Christ? Lihat gambaran betapa hancurnya, betul? Dicabut. Tapi beberapa tafsir mengatakan dia dipermalukan. Waktu di sana tidak ada satu helai benang. Karena dia menjadi kutuk. Buat orang Yahudi mati di antara bumi dan tanah, digantung itu kutuk, terkutuk. Dia terkutuk untuk saudara. Dia terkutuk untuk saudara. Dia terkutuk untuk saudara dan saya. Kutuk dosa digantikan untuk dia. Dia ambil semua. Hebat kan Tuhan? Amin. Oh dahsyat. Makanya saya bilang, saudara nggak sia-sia punya iman di dalam Yesus. Jangan tukar Yesus dengan apapun di muka bumi. Sekali Yesus, Tetap Yesus. sekali Yesus, Tetap Yesus. katakan yes. Yes. Pegang itu sampai kita berjumpa, maka melihat wajah yang berbeda. Amin. Dia pikul gambaran-gambaran film masih manusiawi saudara. Beberapa tafsiran sudah tidak lagi. Kalau saudara baca Yesaya, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Sudah tidak lagi wajahnya terbentuk saudara. Akibat disesat, dihancurkan untuk saudara. Dia menderita, kepalanya ditaruh mahkota berduri. Saya beberapa kali ke tanah perjanjian. Satu pohon dibuat pohon berduri, durinya besar-besar begitu. Dibelingkan, dibuatkan mahkota, ditusukkan ke kepala Tuhan. Berdarah, nancap. Dia mau memulihkan pikiran. Kadang-kadang pikiran kita banyak yang tidak benar, banyak yang tidak baik. Tuhan tanggung pikiran untuk kurus, untuk menjadi orang yang berpikiran benar di dalam Tuhan Yesus. Katakan yes. Kadang-kadang kita jatuh, tapi Tuhan membuka tangannya. Mari datang kepada engkau yang keras, engkau yang Letih lesu dan beban letih berat. lesu dan Beban berat. berbeban. Tuhan selalu tangannya selalu begini saudara.
selalu terbuka. Marilah anak-anakku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Katakan yes. Yes. Katakan yes. Yes. Damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Engkau boleh punya uang banyak, engkau boleh punya kekayaan yang luar biasa, tapi masalah damai sejahtera bukan karena uang, tapi uang adalah berkat yang Tuhan percayakan buat saudara. Damai sejahtera datangnya dari Bapamu, dari Penciptamu, dari Yesus Tuhan. Katakan amin. Dia menderita dan kemudian berikutnya mati. Waktu dia belum mati dan hampir masuk dalam kematian, Bapakku, aku serahkan nyawa kepadamu. Perkataan yang luar biasa. Sudah. Yang keras sudah. Sudah selesai. Yang keras sudah. Selesai. Sudah selesai. Dia tanggung semua dan sudah selesai di kayu salib. Makanya saya bilang, kalau ada orang Kristen yang murtad, kalau ada orang Kristen yang menyangka, berbalik dan meninggal, rugi besar. Rugi. Saya mau bilang, karena dia tinggalkan kasih karunia. Dia pilih masuk ke dalam kutub. Dia tinggalkan segala berkat yang Tuhan berikan. Sudah selesai. Aku sudah menanggungnya sempurna. Gak ada lagi nabi-nabi, gak perlu lagi nabi. Karena dia sudah selesai menanggung dosa, menanggung penderitaan, menanggung sakit. Dia mati dan dikuburkan. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati slide berikutnya. Dia bangkit. Nubuatan para nabi berkata, hari ketiga dia bangkit. Maut tidak bisa menguasai, kematian tidak bisa menguasai. Saya pelajari tidak ada satu tokoh mau bilang nabi besar, nggak ada, betul? Hanya Yesus Tuhan kita yang bisa menunjukkan bahwa dia bangkit. Jadi saya mau bilang, iman saudara tidak sia-sia. Iman percayamu tidak sia-sia karena kau yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau bilang, saya berhadapan dengan orang-orang yang sangat diberkati karena percaya akan Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Katakan yes. Habis ini yang terakhir, percaya mukjizat terjadi. Yes. Nyata di sini. Melakukan perkara di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi. Kuasa Nyata di sini. Kau melampaui pikiranku. Gak masuk di akal, saudara. Agama-agama yang lain berkata, mana mungkin orang mau berkorban mati. Gak masuk di akal, gak masuk di logika manusia. Dan bahkan mereka percaya bahwa itu diserupakan. Saya mau bilang, kalau sampai seperti itu, saya mau katakan, berarti Allah adalah Allah yang tidak sportif. Dia ambil orang lain dan kemudian Yesus diserupakan. Menurut saya gak pas. Tapi dia tahu persis. Dia datang ke dalam dunia untuk menyerahkan diri. Gak masuk di akal. Dan itu imannya orang percaya. Iman ketika kita tidak melihat namun Percaya. yang keras. Iman orang Kristen adalah orang
Iman yang tidak melihat namun Percaya. nggak lihat, kita doa, kita sudah terima jawaban, kita iman. Dan Allah melakukan segala hal, melampaui segala pikiran manusia. Otak kita cuma sebesar mata. Mau berpikir sesuatu yang dahsyat, pencipta langit dan bumi, gak usah pikir-pikir. Yang jauh-jauh, saudara pikiran bagaimana cara kerjanya otak? Bagaimana ada usus, ada jantung dan sebagainya. Saudara bisa bangun pagi-pagi dan kemudian jantung saudara tetap berjalan. Gak pakai baterai. Dipikirkan aja, renungkan aja, dirimu saja sudah gak bisa kita dapat jawaban. Tapi Allah kita dahsyat. Dia bekerja melampaui segala akal pikiran manusia. Itu Allah yang dahsyat. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Yang keras 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Yes. Saya bergairah. Saya tahu ini momentum untuk saudara mengerti bahwa engkau sedang berjalan dalam imanmu dan imanmu tidak sia-sia sampai pada satu titik. Ketika Tuhan bilang sudah selesai anak, engkau akan bertemu dengan pencipta. Engkau akan bertemu dan berjumpa muka dengan muka dengan Yesus. Amen. Ketika engkau mempertahankan iman. Katakan yes. Yes. Dia bangkit. Terus he is our reason. Saya pernah tanah perjanjian. Beberapa situs, salah satunya situs di tempat di mana dipercaya kubur Yesus. Di situ ditulis dalam bahasa Inggris, dalam pengertian bahasa dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Amen. Dahsyat. Ayo sama-sama. Sekali lagi. Haleluya. Yes. Dia bangkit. Amin. Nggak ada satu nabi pun, saudara. Nggak ada. Tuhan. Dia bangkit. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan dulu sebentar ya. Mari kita buka Kisah Rasul. Kisah Rasul dulu sebentar, balik Bapak Ibu. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ya. Baca yang keras saudara. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sudah dapat semuanya? Amen. Ada media, ada di Wikipedia. Saya baca judulnya. Yesus terangkat ke surga. Apakah Alkitab saya sama dengan Alkitab Bapak Ibu? Sama. Dia terangkat ke surga. Baca dengan keras. 1, 2, 3. Maka bertanya mereka yang Yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke seluruh. baca yang keras ayat ini sekali lagi, ayat 8-nya yang keras ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Ayat 9. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan Lihat mereka. baik-baik ya. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh apa? Disaksikan oleh mereka. Mereka itu kata banyak, kata sendiri. Banyak. Mereka itu kumpulan. Dari sisi hukum, saksi itu minimal 2 orang. Dikatakan bahwa kasus ini benar dan tidak ada saksi, minimal 2 orang. Tapi di sini kata sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di sini
11, maaf tadi sampai 9 ya. 11-nya. 10-nya dulu, 10-nya ya. 10 dan 11, maaf tadi saya lewat. 10, 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka 11 sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Silakan gambarnya. Sebelum dia berangkat ke surga. Mungkin saya coba merenungkan kalau saya mungkin ada di peristiwa ini. Ada sesuatu kejadian yang nggak pernah ada dalam akal manusia. Tiba-tiba seseorang terangkat, diliputi dengan kemuliaan dan malaikat Tuhan yang luar biasa. Dia terangkat, membuat murid-muridnya bengong, saudara. Gak tahu lagi harus ngomong apa, makanya dibilang, mereka melihat terus ke langit. Gak tahu berbuat apa, karena mereka merasa kehilangan guru, rabi, sahabat, meninggalkan mereka. Mereka lihat dengan mata telanjang. Gambar berikutnya. Sampai dua malaikat mengingatkan mereka. Dua malaikat mengingatkan mereka. Mungkin waktu lagi mereka ngomong, "Hai anak-anak Tuhan, hai murid-murid Yeshua HaMasiah." Mereka bilang, "Yesus, Rabi dan gurumu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kami melihat naik ke surga." Ada berita sukacita. Kalau kelahiran Kristus sudah dikenal, betul? Kematian Kristus sudah digenapi. Kebangkitan Kristus sudah digenapi. Tinggal apa? Tinggal dia turun untuk kedua kali menjemput Bapak Ibu, menjemput anak-anak. Haleluya. Berikutnya, Yesus naik ke surga, membuktikan dia Tuhan. Yesus naik ke surga. Saya mau bilang, dia adalah pemilik surga. Dia yang punya surga. Saya mau bilang, kita nggak salah memiliki iman dalam Tuhan. Yang berikut, dia menyediakan tempat buat engkau, buat saudara, buat kita semua. Dia siapkan tempat. Yohanes 14. Aku berumah Bapa untuk menyediakan tempat buat kamu. Jadi buat orang Kristen kematian bukan hal yang menakutkan. Buat orang Kristen kematian bukan momok. Karena Tuhan sudah menang atas semua. Kematian pintu untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Yesus mau anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan yang kekal. Dan yang terakhir, dia datang untuk menjemput saudara dan saya yang siap untuk berjumpa dengan Tuhan pada waktu Tuhan nanti. Dia ada di orang-orang terbaik. Boleh katakan, saya mau lihat yang percaya aja, yang nggak percaya nggak apa-apa. Haleluya. Katakan yes. Yes. Saudara akan bertemu dengan Tuhan. Yang mungkin juga waktu Tuhan datang, saudara sudah dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan dalam mungkin sebagai orang yang meninggal dunia, tetap berjumpa dengan Tuhan. Gak usah takut. Dia sediakan tempat untuk saudara dan saya. Haleluya. Gambar berikutnya. Dia datang untuk menjemput sebagai raja. Dan yang terakhir, gambar berikutnya. Dia naik ke surga. Dan kini dia sudah menjadi raja. Segala raja, Allah yang dahsyat, pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi. Dahsyat, saudara.
iman kita nggak sia-sia. Kita percaya sesuatu yang benar, sesuatu yang luar biasa milik surga. Saya berdoa engkau tetap di dalam Tuhan. Apapun terjadi, kasih dia. Kita akan akhiri, mari kita bagi doa. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Terima kasih.
mencintai Yesus apapun terjadi. Kami mau tetap cinta Yesus. Kami mau tetap cinta Yesus. Kami tahu hidup ini adalah kesempatan untuk kami melayani. Ampuni kami, ampuni kami. Kalau iman kami mulai kendor, kalau iman kami mulai lemah, kami bimbang, kami khawatir dengan pergumulan dan masalah. Tapi hari ini kami mengangkat tangan. Kami minta pertolongan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap anak-anak yang membutuhkan pertolongan, pergumulan di keluarga, rumah tangga, pergumulan ekonomi keuangan mereka. Tuhan, usaha bisnis pekerjaan mereka. Aku berdoa Tuhan, buat mukjizat. Buat mukjizat. Buat mukjizat. Aku berdoa mukjizat dalam turun, mukjizat dalam terjadi. Mukjizat dalam terjadi. Haleluya. Aku berdoa yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Darah Yesus mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Organ-organ yang punya sakit, oh Tuhan, dibangkitkan, dihidupkan, disembuhkan, disehatkan dari otak. Semua organ jantung, paru-paru mencerna, oh liver, Tuhan, ginjal, oh hipertensi, darah, gula darah, diabetes. Berdoa dalam bersatu, mukjizat akan terjadi, mukjizat akan terjadi, mukjizat akan terjadi, mukjizat akan terjadi, mukjizat akan terjadi. Haleluya. Berdasar, berdasar. Amin. Makasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami siap menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Biar kami hidup kudus, kami berjuang sampai kami melihat Tuhan Yesus dengan mata muka dengan muka. Makasih Bapak. Oh Tuhan, biar mereka hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai mereka dari rumah mereka ke tempat ini dalam keadaan baik sehat, aku percaya ketika mereka pun meninggalkan tempat ini, Engkau akan tuntun sertai mereka ke rumah mereka kembali, berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Amin. Dengan kasih, dalam sukacita, dan akhirnya Tuhan pakai hamba-Mu untuk mengimpartasikan berkat. Amin. Arahkan hati dan imanmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, tanda engkau percaya menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dia melindungi engkau dimanapun engkau berada.
Dia menyinari engkau dengan wajahnya, dan dia bangga melihat anak-anaknya, dan dia memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketentraman, ketenangan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, kasih dan kesetiaan dari Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai, menuntun, memberkati engkau, dan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Dan dia akan berjalan bersama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput umatnya di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat, mari katakan dengan iman. Selamat hari menaikkan Tuhan Yesus. Kau sendiri menang, kau sendiri menang. Haleluya. Tuhan kita ucapkan terima kasih sama Pendeta Robi. 1, 2, 3. Terima kasih Pendeta Robi. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan Pendeta Robi